Selamat pagi anak-anak didik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian hari ini merasa semangat untuk belajar di kelas Ibu? Anak-anak didik Ibu harus semangat ketika masuk pada pelajaran Ibu. Apalagi hari ini kita akan belajar mengenai materi yaitu mari kenali hewan di lingkungan sekitar kita, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, mengapa kita hari ini harus semangat belajarnya? Karena Ibu menyiapkan beberapa media berupa gambar-gambar hewan yang nanti kita akan lihat secara bersama. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran hari ini yaitu mata pelajaran IPAS, Ibu mau satu orang anak didik Ibu untuk memimpin doa sebelum kita memulai belajar mengajar. Baik, terima kasih kepada Andi yang telah memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran, Ibu mau absensi anak-anak didik Ibu. Nah, jika Ibu sebutkan namanya, kalian harus angkat tangan. Nah, begitu juga kalau ada teman kalian yang sakit atau berhalangan hadir, kalian bisa konfirmasi dan bilang ke Ibu. Baik anak-anak sekalian, setelah Ibu melakukan absensi tadi, ternyata di kelas kita terdapat 2 orang yang tidak hadir, yang mana satunya sakit dan satunya berhalangan hadir karena ada kegiatan atau ada urusan keluarga. Tidak apa-apa. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ada sedikit ice breaking. Nah, anak-anak Ibu melihat bagaimana ice breaking yang Ibu contohkan, kemudian anak-anak praktekkan kembali bersama-sama dengan Ibu. Oke, kita mulai ice breakingnya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Nah, bagaimana anak-anak hafal? Oke, ayo ulangi sekali lagi sama Ibu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Oke, setelah Ibu mengajak anak-anak Ibu untuk ice breaking, anak-anak Ibu semua siap untuk belajar? Siap. Oke, mari kita belajar. Nah, ini ada beberapa media yang telah Ibu siapkan untuk kita belajar. Mari mengenali hewan di lingkungan sekitar kita, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, sebelum itu, Ibu akan bertanya kepada anak-anak didik Ibu. Apakah anak-anak didik Ibu di sini semuanya memiliki hewan peliharaan? Atau di sini anak-anak didik Ibu ada yang pernah dalam kehidupannya sehari-hari melihat hewan di lingkungan sekolah atau melihat hewan di lingkungan rumahnya. Nah, bagaimana hubungan antara hewan-hewan tersebut dengan lingkungan yang ada di sekitar kita? Ada yang punya hewan peliharaan di sini? Bagus, ternyata ada beberapa anak didik Ibu yang memiliki hewan peliharaan. Contohnya ada kucing, ayam, dan sebagainya. Oh, bagus, ternyata anak-anak didik Ibu tahu, yaitu hewan memiliki hubungan dengan lingkungan, yaitu sebagai tempat mencari makan atau tempat tinggal. Baik, langsung saja kita masuk ke materi anak-anak. Baik, anak-anak Ibu semuanya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mari kenali hewan di lingkungan sekitar kita. Nah, Ibu di sini menyiapkan beberapa gambar-gambar hewan yang mungkin anak-anak didik pernah lihat di sekitar kita. Seperti yang tadi telah anak-anak Ibu sampaikan, ternyata anak-anak Ibu memiliki beberapa hewan peliharaan di rumah. Contohnya ada yang memelihara kucing, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Nah, yang mana ini bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, baik di sekolah tadi maupun di lingkungan rumah. Nah, anak-anak didik Ibu semua harus tahu bagaimana antara hubungan hewan satu dengan hewan lainnya, bagaimana antara hubungan hewan dengan lingkungan mereka. Nah, hubungan hewan dengan lingkungan yaitu bisa sebagai tempat mereka berkembang biak, mencari makan, dan sebagai tempat tinggal hewan-hewan kita yang sering kita lihat di lingkungan sekitar. Contohnya saja, ada katak,
ikan, dan siput. Ada beberapa gambar yang telah Ibu siapkan. Nah, anak-anak didik Ibu harus tahu, ternyata katak, ikan, dan siput saling berketergantungan, tetapi tempat tinggal mereka atau lingkungan tempat mereka hidup itu berbeda-beda. Contohnya siput. Siput memiliki cangkang keras, siput hidup di darat. Kemudian ikan. Nah, ikan banyak sekali jenisnya. Ada ikan nila, lele, dan sebagainya. Nah, ikan ini hidup di air. Nah, berbeda lagi dengan katak. Katak ini adalah hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di dua alam. Contohnya katak. Katak bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Pasti anak-anak Ibu sering melihat katak di lingkungan sekitar mereka, baik itu di rumah maupun di sekolah. Tidak hanya katak, pasti anak-anak didik Ibu juga sering melihat ikan, bahkan siput. Nah, Ibu di sini tidak hanya memiliki gambar ikan, katak, dan siput, tetapi juga ada beberapa hewan lainnya seperti capung, ular, kura-kura, lumba-lumba, dan berbagai jenis-jenis hewan lainnya. Nah, anak-anak Ibu semua harus tahu berbagai jenis-jenis hewan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak Ibu semua, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, hewan-hewan tadi itu berbeda juga jenisnya. Seperti apa jenis-jenis yang membedakan mereka? Contohnya ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Apa itu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora? Nah, hewan herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya tadi seperti siput, belalang, atau capung. Nah, kemudian hewan karnivora. Nah, hewan karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Contohnya yaitu bisa kucing. Kucing suka makan daging ikan. Nah, kemudian bisa harimau. Harimau juga bisa memakan daging. Sedangkan hewan omnivora itu adalah hewan pemakan segalanya, yaitu hewan yang bisa memakan tumbuhan dan daun. Contohnya yaitu ikan mas. Ikan mas ini kita bisa lihat kalau dia hidup di air. Dia bisa makan tumbuhan, dia juga bisa makan hewan atau daging-daging kecil. Selain itu juga anak-anak didik Ibu perlu tahu ternyata hewan-hewan itu dibagi menjadi dua, vertebrata dan invertebrata. Vertebrata itu adalah hewan-hewan yang bertulang belakang. Contohnya ada apa saja? Contohnya ada mamalia. Nah, mamalia ini seperti kucing, kemudian hewan yang seperti aves yaitu burung, pisces yaitu ikan, dan amfibi tadi yaitu katak. Kemudian ada invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti apa? Kita sering lihat yaitu cacing, serangga seperti semut atau belalang, bahkan tadi yang telah kita lihat yaitu capung. Nah, anak-anak, itu saja materi singkat yang bisa Ibu berikan kepada anak-anak didik Ibu semua. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk anak-anak Ibu semuanya. Nah, kemudian sebelum kita pulang dan mengakhiri kelas, Ibu mempunyai beberapa tugas, yaitu catat hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Kemudian bedakan jenis-jenis hewan tersebut, apakah mereka omnivora, herbivora, bahkan karnivora. Nah, itu tugas dari Ibu, mohon dikerjakan dengan baik yang anak-anak agar mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kemudian sebelum kita pulang, mari anak-anak didik Ibu untuk bernyanyi dengan Ibu. Baik, siap semuanya? Mari bernyanyi sama-sama ya dengan Ibu. Ayo kawan, kita bersama mengenal hewan di sekitar kita. Burung yang terbang, ikan merenang, katak melompat, ulat melata. Burung-burung terbang di langit, ikan yang indah hidup di air. Katak hidup di dua alam, ulat melata memakan daun. Nah,
Hafalkan lagu ini juga, bisa anak-anak lihat di YouTube, kemudian kita nyanyikan bersama di pertemuan selanjutnya. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi ini bisa diterima dengan baik oleh anak-anak didik Ibu. Mungkin ada anak-anak didik Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan acukan tangan. Oke, ternyata anak-anak didik Ibu semuanya paham akan materi singkat yang Ibu sampaikan hari ini. Baik, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan Ibu mengenai penghafalan lagu dan pengumpulan atau pengerjaan tugas. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai berjumpa anak-anak Ibu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Hati-hati di jalan.